Perkenalkan, nama saya Lia Siska dari Program Studi Pendidikan Matematika IKI PGRI Pontianak. Di sini, saya akan membahas mengenai model pembelajaran quantum teaching. Menurut Bobby De Potter, quantum teaching adalah penggunaan macam-macam interaksi yang ada di dalam dan ada di sekitar momen belajar. Secara sederhana, model pembelajaran quantum teaching juga dapat kita artikan sebagai penguraian atau penjabaran beberapa metode dan cara baru yang lebih mudah untuk kita laksanakan dalam proses belajar mengajar lewat perpaduan seni dan pencapaian-pencapaian terarah. Dengan menggunakan model pembelajaran quantum teaching ini dapat mempengaruhi kemampuan siswa, membawa suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan atau menggembirakan, sekaligus bermakna, sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan atau terjadi memberikan kesan dan materi yang disampaikan pun dapat diterima dengan baik oleh siswa. Nah, asas utama quantum teaching bersandar pada konsep bawalah dunia mereka ke dalam dunia kita dan hantarkanlah dunia kita ke dalam dunia mereka. Maksudnya, untuk mendapatkan hak mengajar, guru harus membuat jembatan autentik memasuki kehidupan siswa. Untuk membuat jembatan autentik memasuki kehidupan siswa dapat kita lakukan dengan cara mengaitkan apa yang diajarkan dengan sebuah peristiwa, pemikiran, atau perasaan yang diperoleh dari kehidupan rumah, sosial, atletik, musik, seni, rekreasi, atau akademis mereka. Model pembelajaran quantum teaching juga memiliki kerangka rancangan belajar yang kita kenal dengan istilah tandur, yaitu tumbuh, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan yang terakhir itu rayakan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam langkah-langkah model pembelajaran quantum teaching. Nah, menurut Aris Soimin, ada 11 langkah dalam model pembelajaran quantum teaching. Yang pertama, guru wajib memberikan keteladanan sehingga layak menjadi panutan bagi peserta didik atau siswa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berbicara yang jujur, jadi pendengar yang baik, dan selalu gembira atau tersenyum. Yang kedua, guru harus membuat suasana belajar mengajar menjadi menyenangkan atau menggembirakan. Karena proses pembelajaran yang menyenangkan tersebut dapat membangkitkan minat, adanya keterlibatan penuh, serta makna maupun pemahaman pada peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan gembira akan membuat peserta didik lebih nyaman untuk belajar. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan beberapa contoh tersebut, misalnya penataan meja dan kursi dalam bentuk O maupun U, memberikan tanaman di kelas maupun di ruang kelas. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan mengisi ruangan kelas dengan poster maupun slogan yang memicu semangat siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar. Yang keempat, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bisa membawa kegembiraan. Misalnya, kita mengatur ruang kelas, meja dan kursi menjadi berbagai bentuk, misalnya bentuk U atau bentuk lingkaran. Yang kedua, memberi tanaman atau hiasan di luar maupun di ruang kelas. Yang ketiga, mengisi ruang kelas dengan slogan ataupun poster yang dapat membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Nah, yang kelima, guru harus memahami bahwa perasaan dan sikap siswa akan berpengaruh kuat pada proses belajar. Guru dapat mempengaruhi suasana emosi siswa dengan berbagai cara, misalnya kegiatan-kegiatan pelepas stres, misalnya
bernyanyi bersama atau bermain bersama. Yang kedua, misalnya aktivitas-aktivitas yang membawa kekompakan, misalnya tur ke suatu tempat wisata atau makan bersama. Yang keenam, guru dapat sesekali memutar musik pada saat proses pembelajaran berlangsung atau pada saat jeda selama pembelajaran. Nah, yang ketujuh, sikap guru kepada peserta didik, misalnya pengarahan, memberikan manfaat atau tujuan pada materi pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, perlakukan peserta didik sebagai manusia sederajat. Yang ketiga, selalu menghargai setiap usaha dan merayakan hasil kerja peserta didik. Nah, yang kedelapan, kaitkan 8 kata kunci dengan kurikulum. Yang pertama, integritas. Yang kedua, kegagalan awal kesuksesan. Yang ketiga, berbicaralah dengan niat baik. Yang keempat, hidup pada saat ini. Yang kelima, komitmen. Yang keenam, tanggung jawab. Ketujuh, sikap luwes dan fleksibel. Yang kedelapan, keseimbangan. Yang kesembilan, guru yang seorang quantum teacher dalam berkomunikasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, antusias, berwibawa, positif, supel, humoris, luwes, menerima, fasih, tulus, spontan, menarik dan tertarik, menganggap peserta didik mampu, serta mampu menetapkan dan memelihara harapan tinggi. Yang ke-10, semua peserta didik diusahakan untuk memiliki buku atau modul untuk menunjang proses belajar. Yang ke-11 atau yang terakhir, dalam melakukan penilaian, guru harus berorientasi pada acuan atau patokan, ketuntasan belajar, serta metode penilaian menggunakan tes, tertulis, observasi, dan lain-lain. Model pembelajaran quantum teaching memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari model pembelajaran quantum teaching antara lain yang pertama, dapat membimbing siswa ke arah berpikir dalam satu saluran pemikiran yang sama. Yang kedua, karena quantum teaching lebih melibatkan siswa saat proses pembelajaran, perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Nah, yang ketiga, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dan kenyataan, dan dapat mencoba melakukan sendiri. Yang terakhir, proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran quantum teaching juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari model pembelajaran quantum teaching antara lain, yang pertama, model ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin terpaksa mengambil waktu dan jam pelajaran lainnya. Yang kedua, fasilitas seperti peralatan, biaya, tempat yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik di setiap sekolah. Yang ketiga, karena dalam metode ini atau dalam model pembelajaran ini ada perayaan untuk menghormati usaha seorang siswa, baik berupa tepuk tangan, jentikan jari, nyanyian, dan lain-lain, dapat mengganggu kelas lain. Nah, yang terakhir, model ini memerlukan keterampilan guru secara khusus. Tanpa ditunjang hal itu, proses pembelajaran tidak akan efektif. Berdasarkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran quantum teaching, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran ini sangat memperhatikan keaktifan serta kekreatifan yang dapat dicapai oleh peserta didik. Dari kekurangan yang telah dijelaskan, hal tersebut dapat kita atasi dengan persiapan yang matang dan perencanaan yang lebih awal, sehingga mendapat hasil yang maksimal dan tidak membosankan.
Inilah penjelasan mengenai model pembelajaran quantum teaching. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.